terjadi pada tahun 2009. Saya itu asli orang Kalimantan. Suami saya itu orang Kalimantan juga. Dahulu, saya punya usaha di sana. Lumayan bagus untuk mencukupi kebutuhan kami sehari-hari. Terus tak terasa, mendadak semuanya akhirnya bangkrut, bersih total. Terus kami jual semua, akhirnya pindah ke Banyuwangi dengan terpaksa. Karena biaya hidup di Banyuwangi lebih murah. Dan juga ada saudara suami di kota ini. Di Banyuwangi ini, segalanya murah. Tapi di Kalimantan, segalanya mahal. Hasil kerja keras kami di Kalimantan, semuanya itu lenyap. Pokoknya habis-habisan, tanah dijual, sepeda motor dijual, pokoknya semuanya sudah habis-habisan. Terpuruk pokoknya. Dan saya punya anak satu. Setelah tinggal di Banyuwangi yang tenang, lama-kelamaan, sekitar 6 bulanan di sini, juga terasa sulit ekonomi saya. Terus usaha saya, nggak ada yang berjalan. Gagal-gagal terus. Di Banyuwangi saya usaha salon. Selain salon saya, juga jual makanan gorengan. Juga nggak ada hasil. Tetap aja, dan semakin terpuruk, hutang semakin banyak. Semakin menumpuk pokoknya. Ekonomi terasa semakin sulit. Sampai saya itu bingung, mau usaha apa lagi. Usaha ini gagal. Usaha itu gagal. Semuanya serba gagal. Dengan kondisi seperti ini, maka suami pamit ke saya, mau berangkat lagi ke Kalimantan. Mau kerja di sana. Dan saya izinkan berangkat ke Kalimantan, dan saya hidup sama anak saya berdua di Banyuwangi. Saya bilang semuanya itu ke suami. Suami selalu ngirim uang belanja setiap bulannya. Tapi nggak cukup, karena tanggungan hutang sudah terlalu banyak. Dan tabungan saya sewaktu masih di Kalimantan dulu itu, juga habis. Sudah habis semua. Saya beberapa kali bercerita pada tetangga-tetangga. Sering berkeluh kesah. Terus ada tetangga saya, orangnya baik sekali. Saya sering curhat sama dia. Juga sama istrinya juga. Namanya Pak Sugeng. Dari seringnya saya curhat sama Pak Sugeng, lama-kelamaan, Pak Sugeng memberi usulan pada saya. Gini Bu Siti ikut saya aja. Kata Pak Sugeng. Kemana Pak? Ke pesugihan. Kata Pak Sugeng. Dalam hati saya kaget. Kok ke pesugihan? Tidak Pak, saya pernah melakukan kayak gitu sama suami saya sewaktu di Kalimantan. Ternyata nggak ada hasilnya sama sekali. Pak Sugeng itu beberapa kali meyakinkan saya, diceritain tentang pesugihan yang dia maksud. Tapi saya takut sama tumbalnya, dan ternyata katanya Pak Sugeng, pesugihan di Gunung Kemukus tidak ada tumbal. Pada awalnya saya kekeh nggak mau. Tapi Pak Sugeng terus-menerus mengajak saya ke pesugihan itu. Dan daripada ekonomi saya semakin parah, dan saya juga pusing, mana anak saya sekolah, masih SD kelas 4. Karena keuangan nggak ada yang masuk, ditambah lagi kabar suami saya di Kalimantan, kerjaannya juga tidak berkembang dan bangkrut. Jadi nggak ada kiriman uang bulanan tiap bulannya. Bila ada ya terlambat. Terlambat. Setelah itu tiap malam saya mikir terus tentang pesugihan itu. Karena pengaruh usulan dan informasi Pak Sugeng itu, lalu Pak Sugeng mengenalkan saya ke Pak Haji Saleh. Ayo kamu ikut ke rumahnya Pak Haji Saleh, kata Pak Sugeng. Akhirnya, saya ikut Pak Sugeng untuk dikenalkan sama temannya yang namanya Pak Haji Saleh. Setelah nyampai di rumah Pak Haji Saleh, ternyata rumahnya besar banget, pagarnya besar, mobilnya itu banyak, usahanya juga lancar. Terus Pak Haji Saleh itu juga menerangkan pada saya bahwa dia dulu juga ke pesugihan Kemukus itu. Setelah diyakinkan saya sama Pak Haji, akhirnya saya juga ikut tertarik. Selain informasi dari Haji Soleh itu, saya juga mikir ekonomi sudah sulit, sudah terpuruk. Suami nggak ngirim uang bulanan lagi, karena kerjanya benar-benar bangkrut di Kalimantan. Dan akhirnya, saya coba memberanikan diri ke pesugihan itu. Pak Sugeng punya rencana. Berangkatnya dari Banyuwangi ke Gunung Kemukus itu hari Rabu, karena ritual di sana itu pada hari Jumat. Maka saya berangkat ke sana hari Rabu. Tapi berangkatnya saya tidak bersama dengan Pak Sugeng. Karena takut ketahuan sama istri Pak Sugeng. Pak Sugeng itu punya istri, punya anak. Sedangkan saya punya suami dan punya anak juga. Jadi ketemuannya langsung di lokasi Gunung Kemukus. Setelah ketemuan di sana, kami menghadap ke juru kunci. Juru kuncinya menerangkan tentang tata cara ritualnya, tahap demi tahap semuanya. Katanya pesugihan ini gak ada tumbal, cuman berhubungan badan sama orang yang selain pasangan resminya. Enak juga ya pikir saya, karena Pak Sugeng itu orangnya ganteng tinggi, putih,
kulitnya bersih, juga ekonominya mapan. Jadi saya tertarik sama Pak Sugengnya juga. Setelah setuju berpasangan dengan Pak Sugeng, maka ritual pun segera dimulai. Akan tetapi, setelah saya pikir-pikir, setelah lama kejadian ini berlalu, saya berkesimpulan, bila Pak Sugeng sebenarnya tidak berniat murni untuk mencari harta di pesugihan Kemukus ini. Ini hanya trik dia aja, agar bisa bersetubuh dengan saya, dengan puas tanpa membayar. Dalam ritual itu, berhubungan badan kadang-kadang, semalam sampai 3 kali, sampai 4 kali. Pak Sugengnya minta terus. Katanya enak. Saat pagi mau pulang pun, minta lagi. Katanya, semakin sering berhubungan rezekinya semakin banyak. Jadinya saya yang ikut aja. Tapi itu hanya kesimpulan saya pribadi loh. Lalu berikutnya saya dimandiin sama juru kunci. Setelah bersih selesai, saya itu dikasih kain kafan warna putih untuk alas saat berhubungan badan nanti. Lalu diberi minyak wangi untuk ritual. Kata juru kunci caranya adalah sewaktu berhubungan intim kain putihnya itu untuk alas tidur. Sedangkan minyaknya untuk ditetesin di pusar sama kemaluan. Setelah itu, sama-sama membaca mantra bersamaan dengan pasangan. Setelah dijelaskan panjang lebar dan jelas lalu, kami diajak ziarah ke makam Dewi Ontrowulan dengan dipandu juru kunci sebagai pemimpin ritual. Kami hanya di belakangnya saja. Setelah selesai, kami naik lagi ke makam Cadas Pangeran. Di sana juga ritual yang sama. Setelah selesai ritual di makam itu, juru kunci mengambil sesuatu dari makam itu, warnanya putih. Setelah itu dikasihkan ke Pak Sugeng. Saya lihat itu adalah bunga kantil. Lalu kami diarahkan ke penginapan yang ada di sana untuk melakukan ritual utama, yaitu bersetubuh. Setelah sampai di penginapan, saya masuk sama Pak Sugeng. Dan kami pun bersiap-siap untuk ritual utama itu. Dan sebelum melakukan hubungan intim dengan Pak Sugeng, saya siapkan kain putihnya, dibikin alas. Terus Pak Sugeng ambil minyaknya, ditetesin di pusar, dan di kemaluan saya. Lalu kami baca mantra bersama-sama. Mantra ditulis sama juru kuncinya waktu itu. Kira-kira begini isinya. Pangeran, saya melakukan ritual ini karena semata untuk menjual kenikmatan saya. Saya minta harta 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Saya bacanya bersama-sama Pak Sugeng. Setelah itu, tiba-tiba, angin itu besar datang. Tapi tidak ada apapun yang terbawa angin, atau yang rusak karena angin itu. Tapi sampai saya sangat ketakutan, kayak ada badai, seram, ngeri. Setelah itu, setelah anginnya habis, saya langsung melakukan hubungan intim, sebagai puncak setiap ritual di sini. Di ritual hubungan intim, di Gunung Kemukus ini, saya merasakan hubungan nikmat, kayak suami istri. Setelah selesai, nggak boleh dibersihkan pakai air, harus pakai tisu. Diambilnya air mani, yang meleleh dari kemaluan saya, lalu dikasih bunga kantil, yang diberi juru kunci tadi. Lalu dibungkus tisu, lalu diminyakin pakai minyak ritual, yang dari juru kunci. Lalu bungkusan itu, disuruh bawa pulang. Setelah pagi hari, ritual pun selesai, saya langsung ke juru kuncinya. Juru kuncinya bilang ini bawa pulang dulu. Jangan lupa, Jumat Pon bulan depan, datang lagi harus melakukan ritual, sama seperti ini lagi. Dengan agak ragu saya menyanggupi. Tapi Pak Sugeng sangat bersemangat menyanggupinya. Akhirnya, Jumat Pon kedua pun datang. Kami ke sana lagi untuk melakukan ritual lagi. Caranya sama dengan ritual pertama, begitu juga ritual ketiga dan keempat. Tapi, sewaktu mau ritual kelima, saya tuh betul-betul gak punya uang sama sekali untuk berangkat. Pak Sugeng juga ndak punya uang. Saya sampai pusing bingung dan galau istilahnya. Karena ritual 1 sampai ke 4 kali itu, nggak ada hasil, nggak ada perkembangan, usaha saya juga nggak ada kemajuan. Jualan saya, nggak ada kemajuan, pokoknya nggak ada hasil, nggak ada apa-apa. Tapi Pak Sugengnya itu, tetap aja ngajak ritual yang kelima kalinya. Saya bilang ke Pak Sugeng, jika ritualnya nggak usah dilanjutin. Karena sampai ritual keempat ini, juga nggak ada perkembangan ekonomi sama sekali. Tetap begini-begini aja. Tapi, Pak Sugeng tetap meyakinkan saya untuk melanjutkan ritual ini. Katanya, Pak Sugeng gini, biar dah nanti saya mau cari pinjaman uang dulu. Tapi saya tetap nggak mau, karena saya mikir, saya punya anak di rumah sendirian. Nggak ada temanya. Terus saya punya suami juga, Pak Sugeng juga punya anak, punya istri. Saya saat itu rasanya sudah putus asa. Saya diam,
Saya duduk-duduk di serambi rumah, duduk merenung, udah gak mau berangkat, karena gak punya uang sama sekali, udah mau pinjam kemana? Saya sudah malu, karena saya utang sudah menumpuk, udah terpuruk banget, yang mau dijual juga gak ada. Apa yang mau dijual? Setelah itu, tiba-tiba itu, ada orang yang ngetuk pintu. Setelah saya buka pintu, ada orang yang tidak saya kenal, orang itu langsung masuk, gak bicara apapun, terus dia ngasih amplop warna coklat, ditaruh di meja ruang tamu saya. Setelah itu, orangnya langsung keluar pulang tanpa pamit, dan menghilang. Orangnya, saya panggil-panggil udah gak ada. Loh, kok hilang? Saya cari-cari gak ada. Setelah itu, saya buka amplop yang warna coklat itu, ternyata isinya itu uang banyak banget. Nilai itu bagi saya saat itu. Setelah saya hitung, 48 juta, saya panggil-panggil lagi orang yang sudah tidak ada itu. Dan tidak ada respon, karena memang orang itu sudah menghilang. Serta tidak tahu siapa orang tersebut. Saya senang banget, tapi juga takut. Karena itu uang dari orang yang tidak dikenal. Dan lagi takutnya ada apa-apa di belakang nantinya. Bingung, takut tapi senang juga. Aneh pokoknya. Betul-betul aneh. Setelah itu, saya tanya sama Pak Sugeng. Dan ternyata Pak Sugeng juga sama, dapat uang sebesar 48 juta juga, di waktu yang sama dengan saya. Pagi di hari berikutnya kami sepakat lagi berangkat ke Gunung Kemukus, karena sudah ada uang. Sesampainya di sana, saya langsung menghadap juru kunci. Saya ceritakan semua kejadian tentang uang tersebut ke beliau. Lalu, saya bilang ke juru kunci, kalau mau ngasih uang 8 juta ke beliau, karena kami memperkirakan ini adalah hasil dari ritual-ritual sebelumnya. Tapi juru kunci bilang, enggak usah sudah, aku enggak mau, itu udah rezeki kamu. Juru kuncinya itu benar-benar enggak mau diberi uang yang saya dapat, kapan hari. Lalu saya melakukan lagi ritual kelima, sama Pak Sugeng. Caranya masih sama, seperti ritual pertama. Pak Sugeng pun juga selalu minta nambah-nambah lagi seperti sebelumnya. Setelah selesai saya langsung pulang ke Banyuwangi. Dan esok paginya, usaha salon saya itu mendadak ramai dan lancar. Buka pagi sampai malam. Sampai nolak-nolak klien yang datang. Omsetnya yang biasanya 0 rupiah, kadang 50.000, jarang dapat 200.000. Tapi setelah ritual kelima itu, omset mencapai 7 sampai 8 juta per hari. Sampai saya itu nolak-nolak klien. Usaha saya semakin lancar pokoknya. Yang snack-snack dan goreng-gorengan juga laris. Usaha saya yang kecil-kecil itu, semuanya juga semakin lancar. Dan lama-lama, saya menambah anak buah. Pokoknya suatu keajaiban. Kayak disulap semuanya lancar, serba lancar pokoknya. Akan tetapi kebalikannya, Pak Sugeng, usahanya nggak lancar. Usaha apapun, dia selalu gagal dan gagal. Usaha saya semakin bertambah dan bertambah omsetnya. Semakin banyak pelanggan salon, sampai nolak-nolak. Lalu tabungan saya sudah agak banyak. Dan saya ingat, juru kunci pernah bilang, jika di antara salah satu di antara kalian satunya semakin bertambah kaya, terus satunya pasti bertambah miskin di sini. Saya yang semakin kaya, lalu yang semakin miskin, Pak Sugeng. Lalu saya disarankan sama juru kuncinya harus membantu yang miskin. Jadi saya bantu terus. 8 juta, kadang sampai 20 juta ke Pak Sugeng. Dari dana itu, dia buka usaha lagi, tapi nggak berkembang, nggak pernah berhasil, dan semakin habis-habisan. Semakin lama semakin numpuk hutangnya, dan usaha saya semakin berkembang dan lancar. Setelah saya merasa uang saya sudah cukup banyak, juga beli mobil, punya segala-galanya, kehidupan sudah enak pokoknya. Saat usaha semakin pesat, uang semakin bertambah banyak. Lalu saya menyarankan suami saya itu untuk pulang lagi ke Banyuwangi. Karena daripada di Kalimantan, posisi enggak jelas, dan usaha juga enggak jelas, mending di sini aja, buka usaha lagi. Enggak lama kemudian, suami saya pulang ke Banyuwangi. Jadi kerja bersamaan. Suami saya juga punya kerjaan sampingan. Kerja apa aja, pokoknya sebisa-bisanya yang penting dapat hasil, dan usaha saya makin berkembang pesat. Berikutnya, saya melakukan ritual lagi itu. Yang keenam, setelah ritual keenam ini, usaha saya semakin bertambah jaya. Semakin bertambah pesat, kayak disulap semuanya. Saya beli mobil lagi, saya beli sepeda motor lagi, saya beli rumah. Dan justru kebalikannya Pak Sugeng itu semakin anjlok. Utangnya semakin numpuk. Jadi saya itu selalu ngirimi uang terus-menerus ke Pak Sugeng. Kadang 10 juta, kadang 20 juta, untuk nambah dia buat modal, tapi nggak pernah bisa berkembang.
Saat meminta uang, Pak Sugeng sering WhatsApp di HP saya. Kadang malam nggak tahu waktu, kadang jam 3 pagi, minta uang, dan minta uang lagi. Hingga akhirnya, suami saya itu curiga. Dan karena di WA saya itu nggak saya hapus, dan di saat janjian, Pak Sugeng mau minta uang, dan sudah janjian di suatu tempat, dan catwa itu ketahuan suami. Marahnya luar biasa itu suami saya. Dikirain saya selingkuh sama Pak Sugeng tetangga sebelah. Memang rumahnya dia sebelah rumah saya sih. Suami saya itu marahnya luar biasa. Sampai bawa parang ke rumah Pak Sugeng. Semua orang satu kampung itu keluar semua nyaksiin itu. Pak Sugeng mau dibunuh sama suami saya. Tapi saya nggak ada selingkuh yang disengaja. Saya terpaksa terus terang ke suami dan menjelaskan bahwa Pak Sugeng itu suami gaib saya. Kata juru kuncinya sih seperti itu. Saya nggak merasa selingkuh dan semua orang-orang akhirnya pada tahu kalau saya melakukan pesugihan. Dan suami saya pokoknya curiga luar biasa. Saya keluar rumah selalu dipantau. Gini gitu dipantau. Semuanya dipantau. Sampai enggak ada celah untuk saya tidak bisa ngasihkan uang ke Pak Sugeng. Pak Sugeng tetap terus-terusan minta uang ke saya. Lagi dan lagi. Dan semakin banyak nominalnya, usahanya dia semakin anjlok. Semakin parah. Tapi saya semakin sukses, semakin pesat. Dan akhirnya, ini mau ritual ke-7, ritual terakhir, penyempurnaan dari ritual-ritual sebelumnya. Saat mau ritual ke-7 ini, saya nggak izin ke suami kalau mau ritual. Tapi saya beralasan, mau belanja peralatan salon ke Surabaya. Mungkin suami saya itu sudah curiga. Jadi selama persiapan di Banyuwangi itu, saya kemana-mana dibuntuti oleh suami saya. Hingga saat hari yang ditentukan mau berangkat ke Gunung Kemukus, saat itu, saya disekap di kamar oleh suami saya. Tidak boleh ritual, tidak boleh keluar rumah dengan alasan apapun. Akhirnya, saya nggak bisa ritual. Karena saya disekap sama suami saya. Karena saya nggak melakukan ritual ke sana sebagai ritual terakhir, ritual yang ke-7, usaha saya itu masih lancar, masih berkembang dengan baik. Buka cabang di beberapa tempat. Pokoknya luar biasa. Enak-enak pokoknya. Pesugihan ini katanya adalah pesugihan nikmat. Memang iya itu, nikmat dunia, juga finansialnya. Banyak-banyak uang, mantap banget. Nah, setelah 2 bulan dari ritual yang gagal itu, mendadak salon kebanggaan saya terbakar. Bahkan usaha-usaha kecil saya juga ikut terbakar. Semuanya habis ludes. Jadi semuanya habis ludes dalam sekejap. Dan benar-benar habis. Semua yang saya beli dari uang pesugihan terbakar. Semuanya tak tersisa. Hanya tersisa sedikit uang di tabungan. Dan Pak Sugeng masih tetap minta uang. Katanya tabungan saya masih banyak. Padahal sangat tipis tabungan saya. Saya jelaskan ke beliau, memang ada tabungan. Tapi kan saya harus buka salon lagi, merintis lagi. Dan merintis itu kan tidak mudah. Dan kenyataannya, salon saya yang baru nggak berkembang. Nggak ada pemasukan. Kadang ada hanya sedikit. Tapi pengeluaran banyak banget, sehingga menggerus tabungan terus-menerus, sampai benar-benar habis. Itu disebabkan karena saya enggak menyelesaikan ritual yang 7 kali itu. Dampaknya itu sangat sadis, karena kata juru kunci pesugihan itu bisa sempurna jika saya melakukan sampai 7 kali. Tapi saat mau ritual yang ke-7 kali itu, saya disekap sama suami, sehingga tidak bisa melakukan penyempurnaan. Menurut saya ritual ini memang ritual yang enak. Dalam ritual itu berhubungan badan. Kata juru kuncinya hanya 1 kali. Tapi kenyataannya dalam semalam bisa 3 kali, kadang 4 kali. Pak Sugengnya minta terus. Katanya enak. Saat pagi mau pulang pun minta lagi. Katanya semakin sering berhubungan rezekinya semakin banyak. Jadinya saya yang ikut aja. Lagi pula saya merasakan enak juga. Kenikmatannya sangat berbeda. Kenikmatannya berkali-kali lipat. Jadi habis berhubungan intim tertidur, bangun hubungan intim lagi, ketiduran lagi, gitu terus sampai pagi. Akan tetapi, hukuman terhadap pelanggaran ritual ini sangat sadis. Semuanya habis dalam sekejap. Dan sampai bertahun-tahun dari kejadian itu pun, sampai sekarang, saya masih kesulitan keuangan.